Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia dari kita semua. Perkenalkan, saya Rismaya Dewi, mahasiswa BK semester 5. Saya selaku host pada podcast kali ini. Dan di podcast kali ini nanti kita akan berbincang-bincang tentang parenting di era digital, di mana zaman sekarang adalah zaman digital dan pastinya kita butuh ilmu parenting untuk itu. Tapi sebelumnya, perkenalkan narasumber hebat di samping saya dan di depan saya ini ada Ibu Ari, Ibu Yuli, dan Ibu Ika. Halo. Halo Ibu semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini kita akan berbincang yang pertama tentang bagaimana sih pandangan ibu-ibu semua tentang kemudahan mengakses informasi parenting bagi anak di era digital ini. Saya ingin dengar dulu pendapat dari Ibu Patmi. Oke, jadi terkait dengan apa tadi? Parenting. Kemudahan akses saat ini sangat terbuka ya Mbak Risma ya, sangat luas. Jadi kita bisa mendapatkan beragam informasi, mulai dari web, kemudian dari televisi, dari HP seperti itu, sehingga berbeda kondisinya dengan di waktu lalu. Sekarang semuanya sudah terbuka, semuanya bisa diakses dan orang tua juga mendapatkan banyak informasi. Tapi selain itu kita juga melihat bahwa tantangan ke depan di era digital ini juga semakin menantang, baik bagi anak maupun juga bagi orang tuanya. Iya. Gitu. Baik, luar biasa sekali pendapat dari Ibu Yuli ini. Dan selanjutnya saya ingin mendengar pendapat dari Ibu Ari. Bagaimana Bu tentang kemudahan mengakses informasi untuk parenting anak di era digital ini? Ya, kayaknya tadi sudah disampaikan Yuli ya, bahwa semuanya ini serba terbuka, serba mudah gitu. Jadi dengan satu kali tangkapan, katakanlah begitu, itu semuanya sudah bisa diakses. Tapi dengan kemudahan ini jangan sampai kita terlena, karena dengan kemudahan mesti akan ada tantangan yang lebih luar biasa, sehingga kita belajar parenting ini supaya tahu bagaimana di setiap tahap perkembangan anak-anak itu mesti ada satu seninya, mesti ada satu tantangannya, sehingga ketika belajar kita memahami, kita tahu, maka harapannya kita bisa mendampingi anak supaya dia bisa tumbuh berkembang sesuai dengan potensi. Baik, sangat luar biasa sekali. Dan ini nih yang terakhir Ibu Ika, bagaimana Ibu pendapatnya? Kalau dari kami ya, dari segi orang yang biasanya menggunakan IT begitu, memang akses itu mudah. Semua bisa mengakses dengan mudah, dimanapun, kapanpun, dengan cara yang mudah pula. Tetapi memang perlu diperhatikan bahwa kadang itu belum tentu itu adalah sesuai dengan ini juga ya. Jadi memang akses itu mudah, tapi apakah penerapannya sesuai dengan masing-masing pribadi, masing-masing keluarga itu kan berbeda, sehingga memang akses itu juga perlu ditambah dengan bagaimana literasi digital, sehingga literasi digital itu nanti akan setidaknya juga membantu proses, bukan hanya mudah aksesnya, tetapi literasi digital juga sangat membantu kita untuk memilih mana sih yang sesuai dengan karakteristik kita masing-masing untuk mengakses kegiatan atau pola-pola yang mau kita ambil, seperti itu. Baik, berarti di era digital ini kemudahan informasi sangat mudah sekali dan kita dapat mengakses dimanapun, tapi kita harus memilih dulu nih mana yang lebih penting dan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan pertanyaan kedua nih Ibu, ada apa sih tantangan terbesar yang mungkin Ibu hadapi dalam mengasuh anak di era digital ini? Yang pertama saya ingin mendengar pendapat Ibu Ika dulu, bagaimana Bu? Tantangannya tuh sebenarnya lebih kepada ini sih, kalau kita namanya mengakses semua sudah ada, fasilitas juga sudah ada, tidak mahal juga begitu. Tantangannya adalah bagaimana kita mengawasi. Ya, pengawasan kita terhadap akses itu seperti apa? Contohnya misalnya kalau anak-anak main HP misalnya. Nah, terkadang orang tua ya sudahlah yang penting anaknya diem. Tapi kan bukan itu intinya. Nah, tapi ketika misalnya kita larang anak-anak ini main HP, apa yang terjadi? Pasti ngambek, marah. Ya kan?
kemudian mengunci diri dan sampai nggak mau makan dan sebagainya. Ini kayaknya dilema anak-anak sekarang seperti itu. Nah, maka dari itu memang ketika adanya teknologi, tantangan kita adalah sebagai orang tua khususnya adalah juga tidak boleh ketinggalan. Oh iya. Tetap harus mengikuti. Jadi bisa mengerti, oh anak saya suka ngegame nih. Gamenya apa? Oh gamenya kayaknya kok tembak-tembakan semua nih, udah gimana nih? Makanya saya kalau sebagai orang tua harus mencari, oh ini loh ada game alternatif loh yang selain ini, seru juga gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua itu memfasilitasi, tetapi juga tetap mengawasi. Itu tantangannya berat, mengawasi anak untuk mengetahui isi HP-nya itu juga susah. Karena anak sekarang tuh mainnya pakai ini privasi saya gitu. Nah, gimana kita masuk ke sana itu jadi tantangan tersendiri sih kalau dalam kita mengatasi segala gadget yang masuk ke dalam anak-anak ini. Gitu. Baik, terima kasih pendapatnya Ibu. Iya. Sekarang mari kita dengarkan pendapat dari Ibu Ari Handayani. Ya, tadi sudah disampaikan Bu Ika, mungkin maksudnya Bu Ika itu mengawasi ini mendampingi. Mendampingi, gitu ya, Bu Ika, betul. Ya, jadi mendampingi karena nggak mudah untuk mendampingi anak-anak. Tadi kalau misalkan mereka nggak boleh untuk main gadget, kemudian terus suruh ngapain? Iya. Gitu. Nah, sehingga tantangannya bagaimana tadi mendampingi, kemudian bagaimana kita memberikan satu alternatif supaya anak-anak ini tidak kecanduan gadgetnya. Karena kalau misalkan mereka diminta untuk nggak main, terus mereka meletakkan, terus mereka nggak ada satu aktivitas, mereka akan mengatakan ini udah tak taruh, aku suruh ngapain. Nah, kan orang tua ketika ditanya seperti itu bingung juga. Iya, Bu. Sehingga harus ada satu alternatif pengganti ketika anak-anak tidak boleh bermain gadget. Intinya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Ari. Dan selanjutnya kita akan mendengar dari pendapat Ibu Yuli. Oke, jadi dua narasumber tadi sebetulnya jawabannya juga sudah cukup lengkap ya. Jadi bisa dibagi menjadi dua untuk tantangannya, yaitu tantangan dari sisi anak dan juga tantangan dari sisi orang tua. Kalau anak tadi sudah disampaikan oleh Bu Ika bahwa kemudahan mengakses ini tadi juga membuat si anak tadi paparan informasi yang diperoleh dari HP seperti itu cukup beragam. Ya, tetapi hati-hati juga bahwa ketika tadi tidak ada kontrol diri yang baik, ya kan, kemudian juga karena seringkali ketika sudah di depan HP itu suka lupa gitu. Iya. Waktunya nggak terasa, kelihatannya berapa menit, 15 Iya, lupa menit, waktu, 30 Bu. menit, lupa waktu, seperti itu. Jadi informasinya banyak, tetapi di sisi lain ketika tidak punya kontrol diri yang baik, nah ini tadi bisa membuat yang namanya kecanduan. Belum lagi nanti tantangannya juga terkait dengan akses informasi yang belum tentu ini sesuai dengan tahap perkembangan dari si anak tersebut, Mbak Risma. Karena semuanya sekarang kan serba ada ya. Iya, Bu. Anak-anak itu kadang-kadang kalau dibilang nggak boleh mengakses ini, justru itu malah Nggak dicoba. ngambil, iya. Gitu kan. Ini kan jadi tantangannya gitu. Nah, kemudian yang lain juga dari tantangan dari sisi orang tua, bagaimana orang tua tadi bisa mendampingi anak. Anak-anak kan nggak pengen tuh dikepoin sama orang tuanya. Iya. Kamu ngapain? Kamu nge-game apa? Ih, mama apaan sih kok tanya-tanya terus gitu kan. Kadang-kadang itu dianggap sebagai sesuatu yang apa ya? Kayak mengekang anak gitu loh itu. Tetapi orang tua juga harus tetap ngecek gitu ya, mengajak mereka diskusi, tanya juga, ngecek juga gitu. Mungkin kalau pas sudah remaja gitu mungkin keberatan ya kalau untuk ngecek, tapi kalau untuk yang anak-anak, orang tua mungkin juga bisa memberikan semacam batasan begitu. Kapan boleh main HP, kapan tidaknya, terus informasi-informasi seperti apa saja yang bisa dibuka seperti itu. Dan orang tua juga harus terus belajar, Mbak, karena kadang-kadang anak sekarang belum bisa baca tulis, mereka udah bisa oke, yes gitu kan. Nah, orang tua juga harus terus belajar, mau untuk belajar terus. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ika tadi, literasi digitalnya orang tua juga harus terus mengikuti, seperti itu. Baik. Juli, sebentar ini Mbak Risma, ini menarik ini. Tadi kan disampaikan untuk ada batasan waktu untuk anak gitu. Tapi kayaknya orang tuanya juga perlu ada batasan waktu juga Bu, ya. iya. Nah, karena kalau misalkan anaknya ada batasan waktu, ternyata orang tuanya main terus, Bebas gitu. ya gitu ya dengan gadgetnya. Nah itu kan juga merupakan model bagi anak loh. Mamaku seperti itu, kok aku nggak boleh Iya. gitu. Nah ini juga
menjadi perhatian para orang tua juga, karena orang tua ini adalah model bagi anak, sehingga kalau kita melarang itu ya kita dulu yang melakukan. Kayaknya gitu ya Bu Yudi. Iya, berarti harus ada contoh baik ya Bu ya dari orang tua seperti itu untuk mengajarkan juga kepada anak. Jangan sampai anaknya tadi bilang gitu, mama nggak boleh, gitu. Anak nggak boleh gitu kan, ternyata mamanya ya. Berarti keteladanan ya Bu ya. Betul. Keteladanan itu memang Iya. kalau kita memang dari segi IT kan memang kalau kita sendiri yang tidak ini, anak kan mencontoh dari kita ya Bu ya. Jadi Iya. makanya kalau kita jam segini nggak boleh main HP, ya kita jangan main HP juga gitu. Jadi memang tergantung juga sebenarnya dari orang masing-masing sebenarnya, karena memang kemampuan kita itu ya diasah dan ditiru bagaimanapun juga oleh anak seperti itu, sehingga keteladanan dari kita inilah yang nanti akan mencontoh buat anak-anak Ibu ya. Kecuali disampaikan Bu Ika, disampaikan, maksudnya gini, punya pengalaman ketika kita mau ada kegiatan nih pagi-pagi, sudah ada aturan misalnya kalau di mobil nggak boleh ada yang pegang HP misalkan seperti itu. Nah kan ternyata kita sebagai satu panitia yang harus menyiapkan semuanya seperti itu. Nah kadang-kadang kalau mau ada kegiatan begitu kan hektik ya, tiap kali ya masuk telepon WA dan sebagainya. Kondisi seperti ini mungkin saja terjadi, tapi ini anak harus diberitahu bahwa ini hari ini mama mau ada kegiatan, sehingga mungkin nanti akan banyak telepon masuk, banyak WA, banyak komunikasi, sehingga anak tahu bahwa katanya nggak boleh, kok mama main HP sendiri misalkan seperti itu. Nah ini supaya ada pemahaman kepada anak bahwa memang normalnya seperti itu, tapi pada saat-saat tertentu ketika memang ada satu kegiatan yang harus dilakukan dan urgent, nah ini hendaknya disampaikan kepada anak sehingga anak tahu permasalahannya seperti itu. Baik, berarti sebagai orang tua tetap harus mencontohkan yang baik untuk anaknya dulu, Jelas. dan mengawasi anak dan memberikan alternatif pilihan ketika orang tua melarang anak bermain gadget, dan orang tua juga harus memberikan alternatif lain untuk anak. Seperti itu gitu. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut Ibu, bagaimana sih cara yang tepat untuk mengenalkan teknologi kepada anak-anak secara bertanggung jawab? Nah ini Bu Ika nih. Baik, kalau ini pengalaman saya sendiri ya, saya memang mengajarkan anak saya memberikan HP kepada anak saya itu setelah anak saya SMP. Jadi ketika SD teman-temannya sudah punya HP semuanya, saya berikan. Dia boleh meminjam HP saya atau ayahnya dengan batasan maksimum 1 jam. Oh iya. Dengan catatan dia harus menyelesaikan yang lain dulu, tugasnya dan sebagainya. Karena itu saya menyediakan buku, banyak buku di rumah saya, buku cerita, kemudian main. Ya resikonya memang beda sih Bu, kalau anak main ya, yang namanya anak perempuan tuh semuanya jadi pasaran, ya kan, masak-masak gitu. Kemudian juga rumah-rumahan, rumah nggak bersih, tapi setidaknya dia tidak menggunakan HP. Tapi muncul permasalahan di situ. Ketika dia mulai semester 5 kelas 5, dia ini mulai tidak memiliki teman karena temannya banyak yang menggunakan gadget. Tapi saya sarankan jangan dulu, belum, karena itu waktu itu saya sampaikan begini, mama nggak ngasih kamu HP, tapi saya memberikannya laptop Bu. Laptop setidaknya begini, kalau HP kan dia mana-mana bisa pakai. Kemudian kalau main sama temannya mainnya HP, tidur pegang HP, laptop kan nggak bisa buat tidur Bu. Nah, setidaknya dia tidak kemana-mana bawa laptop. Jadi dia di rumah, kemudian saya bantu, saya motivasi, mama bisa gambar gini loh, kamu bisa gambar juga nggak? Akhirnya dia buka YouTube gimana caranya gambar-gambar mulai dari bunga, kemudian anime dan sebagainya. Sampai saat ini dia baru ini. Kemudian waktu SMP karena saya merasa bahwa oh iya nih anak sudah mulai menggunakan HP, ya saya baru berikan dia HP. Jadi sebenarnya teknologi itu bisa diterapkan dari awal sih Bu. Awalnya dari mana? Kalau tahu saya, seingat saya tetangga-tetangga saya itu biar anaknya diem dikasih HP. Iya. Nah, Padahal itu nggak menyelesaikan masalah. padahal tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya apa? Anaknya menjadi arogan. Diambil HP-nya nangis, teriak-teriak, jadi tahan terus seperti itu, sehingga dia tidak mengerti pengalaman main yang lain, nggak ngerti caranya nendang bola,
nggak ngerti yang namanya main boneka-bonekaan. Nah itu, nah teknologi itu bisa diajarkan bukan hanya dari gadget sih Bu, yang mulai dari permainan untuk nulis papan yang dihapus, itu juga boleh, itu kan juga termasuk teknologi. Kemudian buku-buku sekarang itu kan habis ditulis hilang tulisannya, itu juga iya, saya menggunakan itu tuh semua untuk mengajarkan teknologi. Kalau HP itu ya HP-HP-nan Bu, yang ada musiknya di tombol 1, 2 itu aja. Yang penting dia motoriknya jalan. Tapi teknologi benar-benar dia tahu itu ketika kelas 4 karena pandemi, jadi harus membutuhkan HP. Itu pun HP-nya cuma digunakan untuk baca soal. Selain itu tidak. Setelah soalnya selesai, kerjakan tas, baru dia pinjam HP. Kalau sudah jam waktunya belajar, saya ambil jangan. Karena saya tahu memang dampaknya nggak bagus ketika anak lebih dulu mengenal HP dibandingkan permainan yang lain. Secara matanya juga kasihan. Kemudian ketika saya kurang tahu dalam sisi psikologinya, tetapi otak itu kalau sudah melihat hal-hal yang menarik, dia akan tercandu dengan hal-hal itu saja. Jadi dia akan senang dengan HP-nya, tapi tidak senang dengan lingkungannya. Itu yang terjadi, seperti itu Bu. Bu Ika, itu Ya. tadi kan terus jadi ini ya, tahu YouTube ya. Ada kekhawatiran nggak nanti yang dibuka jangan-jangan sesuatu Iya. yang belum waktunya untuk anak-anak? Saya pernah mengalami itu Bu. Jadi YouTube itu sudah saya batasi, kan ada batasi orang dewasa dan sebagainya, sehingga YouTube itu tidak masuk ke konten-konten yang aneh-aneh gitu. Saya pernah lihat Bu. Jadi saya buka lihat apa gitu kan, anak saya buka, ada Bu gambarnya, thumbnailnya kartun, tapi di dalamnya nggak kartun. Jadi kartunnya udah mulai kartun yang agak sadis, motong-motong begitu. Kemudian ada kartun yang hamil. Ini kan bukan anak yang masuk ke situ. Akhirnya saya blok semua itu. Memang mendampingi itu yang susah Bu. Karena Bu, aku mau lihat yang ini, ini nggak baik, nggak bagus. Jadi kalau nggak bagus nontonnya apa? Nah ini Bu masalahnya, kalau kita biasanya jangan yang ini, tapi kan kita kadang nggak solusi. Jadi kalau saya bilang, oh ini nggak bagus nih, bagusnya ini aja gitu. Jadi memang searching dulu Bu, nyari-nyari dulu sih usaha gitu, karena anak satu-satunya sih Bu masalahnya ya. Itu jadi film kartun, thumbnailnya kartun, lakonnya kartun, tapi kontennya isinya sandiwaranya itu bukan kartun. Jadi konten dewasa di dalamnya. Itu yang waduh, ini kalau orang tua nggak lihat nih, akhirnya banyak yang dongeng buku cerita-cerita dongeng gitu, kayak si Kancil, ini saya nyariin gitu Bu. Jadi memang pengawasan sih, memang mendampingi itu penting. Sedangkan kan kalau kita kerja susah Bu. Itu makanya kalau saya penerapan teknologinya mulai dari buku dulu sih Bu, buku, kemudian alat-alat yang ramah buat anak-anak. Kemudian saya memang memberikan batasan untuk anak saya ketika waktu SD, ya memang resikonya dia nggak punya teman. Tapi saya jelaskan ke dia bahwa teman itu kan baru SD, nanti di SMP juga nambah teman dan sebagainya ya. Itu yang sempat anak saya jadi pendiam Bu, jadi introvert. Dan ketika masuk SMP ini beda orang sudah, jadi bukan anak saya lagi yang pendiam, tapi ketika dia tahu bahwa ada HP ini, dia berteman banyak. Tapi masalahnya ada lagi Bu, setelah dia tahu HP saya baca WA-nya, saya kaget. Ya, Kenapa itu karena Bu? WA itu ternyata teman-temannya omongannya kasar Bahasanya semua. ya. Kaget saya Bu. Maka tadi kan saya sampaikan Ika bahwa setiap tahap itu mesti ada tantangannya. Ada Kayak tantangan. kita kemarin sudah lulus dengan anak-anak SD, Iya. ternyata masuk ke remaja, Wah, masalahnya lagi. beda lagi. lagi. Nah, nanti remaja sudah selesai, ganti Masuk lagi SMA. Iya, itu tahapannya jadi berbeda lagi. agak mengkaget Bu sebenarnya ketika lihat, wah Kak, teman-teman bahasanya Masya Allah, iya mah jangan ikut-ikutan, nggak bagus. Masa ya kayak gini? Iya mah, temanku ada yang nangis gara-gara dikatain ini. Ya jangan. Nangis tuh nggak ada yang nggak enak kan? Iya, jangan melakukan. Iya. Jadi ya saya minta untuk tidak mengunci. Kalau kamu mengunci HP-mu, ada yang kamu sembunyikan. Kalau mau kamu sembunyikan sesuatu, tahu mama tahu semuanya. Iya tahu, mama tahu segalanya gitu jadinya. Jadi hati-hati. Jadi kunci memang kuncinya apa Rang? Ini mah kuncinya. Keterbukaan itu juga penting Bu. Ketika tapi kan kita tidak langsung serta-merta mana HP-mu gitu. Jadi saya tahu dia punya batasan privasi. Jadi kata kuncinya saya tahu, tapi ketika saya mau membuka HP-nya, sini mama lihat, izin boleh nggak?
Jadi oh iya mah ini. Jadi dia tahu mau buka apa. WA, nih WA-nya. Tapi setidaknya kita tidak seperti Kayak polisi gitu. kayak polisi Bu. Sangkut ya. Ya, sakit waduh. Karena ketika saya merasa SD sama SMP beda. Anak SMP udah nggak bisa diomongin Bu masalahnya ya. Itu yang terjadi Bu. Mohon maaf. Baik, luar biasa sekali cerita dari Ibu Ika ini. Selanjutnya kita akan dengarkan pendapat dari Ibu Ari. Bagaimana Ibu pendapatnya? Apa Mbak tadi? Eh, mengajarkan anak dunia digital iya, secara bertanggung mengajar. jawab. Kayaknya, ya tadi Bu Ika sudah menyampaikan ya bagaimana mengajarkan dunia digital seperti Iya. itu. Karena sebetulnya anak-anak ini tanpa diajari mereka sudah Sudah paham oke. sendiri, gitu. Iya, Bahkan sudah orang oke. tua yang justru perlu belajar Banyak bersama-sama betul. seperti itu, sehingga ya itu tadi mengajarkan itu ya bersama-sama dengan anak lah untuk belajar, karena ketika anak belajar orang tua sesungguhnya juga belajar. Ketika tadi Bu Ika main game tadi ya Bu Ika ya, ini kan setidaknya orang tua tahu, bukan berarti kemudian harus tahu banyak sampai ke dalam-dalamnya, tapi setidaknya olah tahu lah ini gambarannya apa, sehingga ketika anak bercerita setidaknya dengan tema-tema seperti itu orang tua bisa nyaut gitu, orang tua bisa paham, orang tua bisa diajak bercerita. Karena kalau enggak nanti anak akan lari, mamaku enggak seru, karena kalau diajak cerita enggak bisa. Nggak gitu. bisa. Nah, gitu. Iya. Baik, terima kasih Ibu Ari. Selanjutnya pendapat dari Ibu Yuli. Bagaimana Ibu? Terkait dengan Eh, orang tua Mengajarkan, memperkenalkan. mengajarkan. Oke. Jadi ya sudah disampaikan tadi ya Mbak, bahwa memang orang tua juga harus terus belajar begitu terkait dengan literasi digital, karena tantangan yang dihadapi anak tadi juga beda-beda, dan orang tua di sini juga seperti yang disampaikan Bu Ika tadi, akhirnya belajarnya di setiap tahap perkembangan anak gitu. Kan nggak mungkin ya anak misalnya bayi gitu ya, Iya. tadi dikatakan anak-anak bayi diberikan HP, ya mungkin masih pasif mereka, tetapi juga harus tahu batasannya begitu Tapi kan. pasif itu bukan berarti mereka nggak menerima loh Bu. Iya, makanya Iya kan Bu, Nah, mereka jadi nah. walaupun pasif, ingat juga bahwa Iya, ada otaknya dampak kan, negatifnya dari radiasi HP misalkan, seperti itu. Boleh dikasih, tapi waktunya harus berapa lama dikasih gitu. Terus manfaatnya apa nih, untuk menstimulasi apa. Kemudian beda kalau misalnya anak-anaknya sudah masuk di usia yang TK misalkan ya, anak-anak TK walaupun mereka belum bisa baca tulis secara lancar, mereka bisa menginstal tadi sampai dicontohkan Bu Ika, tadi anaknya main game gitu kan, taunya memang kartun ya Bu Ika, karena memang itu sesuai dengan anak-anak gitu, tapi ternyata isi kontennya kan tidak sesuai Iya. dengan mereka begitu. Karena kadang anak-anak sendiri nggak ngerti kalau itu adalah sesuatu yang Betul. buruk, Iya, gitu ya Bu ya. iya, Nah sehingga betul. kan orang tua yang perlunya mendampingi Iya, itu seperti betul. itu. Iya, jadi kan anak-anak tadi kan taunya itu adalah game kan, Iya, kartun kartun, gitu kan, itu iya. yang diakses. Belum lagi ketika anaknya di SD, SMP, SMA, tantangannya sudah berbeda. Nah, kalau saya sendiri juga, saya secara pribadi tidak memberikan anak saya HP sampai usianya 12 tahun, sama seperti Bu Ika begitu ya. Mungkin anaknya juga sempat tantrum gitu, aduh mama kok nggak kasih saya HP sampai umur 12 tahun. Tapi saya selalu mengatakan, ini HP mama, ini HP papa, boleh untuk diakses. Kamu mau mengakses apa? Mainan, mau telepon teman, boleh. Mau menghubungi mereka, boleh. Kalau misalnya mau mengakses, ya tadi hal yang diakses apa silahkan, tetapi ingatkan di situ kan kita juga bisa memantau juga ya, ini ya sempet sih gitu, kok nggak dibolehin sih mah gitu kan, usianya udah sekian, teman-temanku juga pada pakai semua. Ya akhirnya tadi kita mulai memberikan pemahaman kepada mereka, sisi baik, sisi negatifnya itu ada di mana begitu ya. Alhamdulillah sih ya, walaupun mungkin rada-rada aduh gemes gitu, tapi tetap nurut juga gitu. Baik, terima kasih Ibu Yuli atas pendapatnya dan ibu-ibu semua. Baik, berarti memperkenalkan anak gadget dengan batasan waktu itu penting, dan orang tua juga harus belajar dan tahu apa yang dibuka anak-anak tanpa mengganggu privasinya. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, alangkah baiknya kita jeda sejenak ya Ibu, karena sudah masuk waktu azan nih. Oke. Tadi pembahasannya sampai mengenalkan anak secara bertanggung jawab dengan gadgetnya ya Bu. Kembali nih pertanyaan selanjutnya.
menurut Ibu semua, dari angka 1 sampai 10, seberapa penting peran orang tua dalam mengawasi konten anak di sosial medianya? Jelas 10 Oh sih. ya sangat penting. Iya. Kompak sekali Ibu. Masa ya 0 ya 10 lah. Kok 10 sih? Kenapa Bu? Ya karena nggak mungkin untuk ditinggalkan gitu. Jadi bukan mengawasi loh ya, Iya. tapi mendampingi gitu. Jadi bukan juga berarti 24 jam kemudian mengawasi anak, mendampingi anak, tidak seperti itu. Tetapi kalau tadi kan pertanyaannya range ya, 1 Iya, sampai 1 10. sampai 10. Berapa sih? Ya tetap 10. Baik. Kalau Ibu Yuni nih berapa? Iya, penting tadi 10 karena ini krusial ya, gitu kan. Anak nggak bisa, apalagi ketika di tahap-tahap perkembangannya masih awal seperti itu. Kita kan perlu untuk memberikan dasar-dasar pengasuhan yang tepat untuk mereka. Kalau misalnya tadi nggak diarahkan, kemudian nggak didampingi secara optimal, kasihan. Masa Iya, depannya Bu. kan masih cukup panjang gitu ya. Dan dia nggak ngerti kalau masa depannya itu sedemikian penting kan gitu ya Bu Iya. ya. Anak-anak kan nggak ngerti. Risma ngerti nggak? Enggak. Nah, ya kan. Nah, jadi orang tua yang memang harus mendampingi anak-anak. Walaupun kadang-kadang anak-anak ini minta ngapain ya. sih ya? Bahkan kalau lebih didikan itu mungkin mereka merasa enak gitu ya. Tapi nggak bisa seperti itu karena anak-anak belum tahu mana yang baik dan mana yang kurang baik atau tidak baik. Dan tugas orang tua adalah mendampingi supaya anak-anak ini berkembang menjadi baik. Gitu Mbak Risma. Oke, baik Bu. Kalau Ibu Ika nih yang tahu IT, pasti 10. Ya pasti 10 karena sebenarnya gini ya, mungkin kalau kita lihat juga untuk kita bisa lihat apa yang dikerjakan anak-anak di HP itu sebenarnya gampang sebenarnya. Misalnya kalau kita pegang HP gitu kan, kadang kalau kita dilihatin, ngapain sih gitu. Lalu kita lihat, mau lihat apa, ini loh. Dengan kayak itu aja ketika kita lihat, lihat apa sih, ini loh Ma, aku lihat ini kita dari kita gitu. Iya. Tapi kalau kita dari kita yang, ngapain tuh lihat anak kecil lihat HP-nya mama ya, itu udah anak sendiri yang mama tuh ngapain lihat HP-ku gitu. Jadinya kayak gitu, jadinya kadang saya timbal balik. Jadi kadang saya nonton di YouTube misalnya, mama nonton apa nih, lo sini duduk sini, lo nonton ini, kok jalan kayak gini lo kayak ngapain kayak gini nih gitu kan. Itu oh iya Ma, tuh kadang juga anak saya jadi kadang kan cenderungnya aneh Bu. Orang lain misalnya anak saya misalnya ya, yang lain anaknya nontonnya kartun, sekarang anak saya kecenderungannya beda, nontonnya berita Berita TV. karena biar dia nyambung omongan emak bapaknya gitu kan. Jadi tuh ada nonton TV, tiba-tiba tuh kadang pulang, Pak tadi tuh di berita tuh ada yang begini. Oh iya, oke. Ada apa berita hari ini gitu. Jadi memang kemudian mungkin ketika masuk SMP anak saya ini masalah juga nih, hari pertama masuk SMP itu disuruh Canva. Nah ini kan susah ya bagi orang tua, jadi Mah Canva itu apa? Disuruh cari gurunya, terus kamu ngapain? Udah install? Install dulu? Kan nggak perlu install. Nah makanya jadi orang tua juga harus mendampingi itu, nggak 24 jam ngawasi melototi anak sih sebenarnya, tapi setidaknya tahu apa sih yang anak-anak butuhin gitu. Jadi ketika Canva, mama tuh nggak bisa kalau lewat HP, tapi kalau lewat laptop bisa. Caranya gimana mah ini? Oh iya, kalau bila HP kan kamu lebih bisa gitu. Oh ya, jadi sekarang PR-nya saya setiap sore dikasih tugas dari Canva, Mah tolong ngeprint ke. Nah itu juga salah satu bahwa kita memang harus mendampingi. Nah, kemudian juga banyak-banyak sekarang kan TikTok, Instagram. Kalau saya mau melarang anak saya bukan nggak boleh nonton TikTok, nggak boleh nonton Instagram, tetapi jangan buat akun. Oke. Kamu nonton boleh, lihat boleh, jangan buat akun. Terus bagaimana kita ngecek apa yang dia bener apa enggak? Sebenarnya kan apa yang dia lihat setiap hari itu kan algoritmanya akan keluar terus di FYP-nya dia. Kita bisa lihat dia Apa yang ditonton? Oh dari situ dia sukanya misalnya ada mungkin teman-teman juga pada tahu nih, Bapak dan Ibu mungkin tahu ya, yang generasi sekarang nontonnya Anya, Spy Family misalnya. Anya nih apalagi, makanya saya nyari Bu, ini kayak gini-gini, gitu. Jadi episode ini kayaknya seru deh, iya Mah itu gini deh, akhirnya kan terbuka gitu. Jadi itu juga kemudian ketika dia
menceritakan apa yang di HP-nya temanku tadi toh gini-gini di HP, ya jangan ikut-ikutan, nggak boleh kayak gitu. Oh, sakit hati nggak kalau dimarahin mama? Ya sakit. Kalau dikatain sakit nggak? Ya, jangan begitu. Iya, oke. Jangan ikut-ikutan, nanti kamu dikatain kayak gitu. Iya, jadi memang pendampingan itu memang benar kata Bu Ari sama Bu Fatmi, tantangan orang tua itu bukan lagi bagaimana menyediakan sih sekarang ini, karena Iya Bu, betul. semuanya sudah ada, fasilitas mah lengkap. Tapi yang penting adalah bagaimana kita juga tahu alur mereka seperti apa, kesukaan mereka apa, sehingga kita masuk untuk bertanya dan apa yang terjadi dalam dunianya tuh lebih mudah sebenarnya gitu. Bu Ika, kayaknya tadi selain mendampingi, karena tadi kita sharing tadi ya, nggak mungkin untuk 24 jam terus bersama. Artinya juga memberi kepercayaan kepada mereka. Iya, kepercayaan. Setelah kita memberikan gambaran batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, anak-anak kan kita lepas juga. Lepas, kemudian memberi mereka kepercayaan sehingga mereka juga tahu batas-batas mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak dilakukan, seperti itu. Sehingga karena tadi mendampingi, kemudian mengawasi 24 jam, nggak mungkin kita lakukan seperti itu. Maka ya anak-anak diberi kepercayaan, kemudian mereka juga diberi tanggung jawab supaya tahu batas-batas yang boleh dan yang tidak boleh. Betul Bu. Kalau pengalaman saya sendiri, saya pernah melarang anak saya 1 tahun tidak pegang HP karena dia berkata kasar. Kata-katanya tuh, waduh, saya nggak pernah ngajarin, ini dapat dari mana nih anak gitu ya. Mama nggak pernah ngajarin, ayah juga nggak pernah ngajarin. Kayaknya orang rumah nggak pernah ada yang misuh-misuh, kamu kok kayak gini dia. Akhirnya 1 tahun, betul. Nah, ketika 1 tahun itu tidak diperbolehkan main HP, itu juga kadang kita kasihan. Nah, yang terjadi adalah aduh biaya besar. Nah, tapi ketika anak itu tahu bahwa dia benar-benar salah, kita komitmen. Kamu salah ya kamu salah, harus dihukum. Orang tua kan kadang ya Allah sakit aku gitu kan, kasihan dikasihin. Kalau saya memang kebetulan orangnya tegas gitu, jadi dia tahu kalau dia salah, benar-benar salah, mamanya marah itu udah nggak bisa ini, karena dia tahu kalau mamanya marah tuh nggak pernah yang gimana, cuman butuh 3 kata sebenarnya, Nara, sama yang ketiga ini lengkap udah Nara Fadilah Utama, nama lengkap udah berarti udah level marahnya beda. Tapi ketika kalau sudah bilang enggak, berarti sudah dia ya setahun itu pernah kelas 4 tuh sama sekali nggak pegang HP, nggak berani. Benar-benar takut, benar-benar nggak mau pegang HP, baru kelas 5 karena dia butuh, nih boleh pegang soal gitu. Nah, di situ memang membutuhkan komitmen dari orang tua. Jadi ketika anak-anak itu sudah kita bilang ada punishment, ya kita harus taati. Kita sendiri kadang dia nggak tega, tapi ya gimana, itu juga untuk mempelajari kepada dia. Dan ketika dia sudah dipercaya, kita percaya. Jadi jangan seperti menyelidik lah. Jadi bahasanya dirubah, iya apa nih ya gitu dan sebagainya tuh anak mama nih ngapain gitu, tapi dia bilang loh kamu kan apa ini apa ya, itu udah anak mama tuh nggak percayaan sih gitu. Jadinya kadang saya dan suami kalau ingin bertanya dan ngobrol ke anak tuh lebih mungkin waktu anak SD sikap kami sebagai orang tua ya orang tua, tapi ketika anak saya sudah di SMP sekarang, saya sepakat dengan suami kita jadi teman. Jadi bahasanya udah berbeda, cara pandangnya juga berbeda begitu, sehingga ya udahlah boleh main HP, tapi inget ini yang nggak boleh, ini yang nggak boleh. Jaga lisan juga, nggak boleh bullying teman-temannya, itu sih yang memang harus ini sih Bu. Ya. Berarti mungkin tadi maksudnya Bu Ika ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Jadi kalau misalkan dia seperti ini ya konsekuensinya. Iya, ada punishment, ada rewardnya. Paham dengan konsekuensinya. Iya. Komitmen dari orang tua juga. Iya. Karena namanya anak kan kadang-kadang mamanya nggak boleh, ya udah ke papahnya gitu kan. Iya. Nah, di sini tadi kan kita jadi orang tua benar-benar harus barengan sih, nggak boleh ayah juga. Jadi kalau di rumah udah gini, kalau mama marah mungkin bisa lari ke ayah. Kalau ini nggak di rumah itu mama udah bilang nggak, ayah diem. Ayah nggak tega, mending nggak usah di rumah gitu, nggak usah ngomong gitu. Jadi tapi ketika ayahnya yang marah, udah dia nggak berani ke mama kan. Oh mama aja marah ya diem, apalagi ayah marah gitu. Jadi memang nggak berani. Iya. Komitmen dan konsistensi. Iya begitu. Baik, luar biasa sekali nih teman-teman. Berarti komitmen itu penting ya Bu. Dan mendampingi anak itu juga penting. Sangat penting. Harus mengganggu privasi anak. Iya, tanpa harus mengganggu privasi. Baik,
Pertanyaan terakhir nih Bu, Oke. apakah Ibu mempunyai pesan untuk orang tua di luar sana yang merasa kesulitan mengimbangi teknologi dengan parenting tradisional? Saya ingin dengar pendapat Ibu Ari. Maksudnya parenting tradisional itu gimana? Parenting zaman-zaman dulu Bu, kan beda sama sekarang. Ya, oke. Zaman dulu tuh dipukul boleh ya. Iya. Nah, ya kan. Kalau sekarang nggak boleh kan Iya. seperti itu. Itu mungkin maksudnya Mbak Risma ya. Oke. Baik, semua memang ada eranya seperti itu. Tapi dari hasil penelitian memang ketika anak itu diperlakukan dengan tidak baik, ya dia akan ada satu rasa trauma dan ini yang bahaya. Dia masih dalam kondisi anak-anak, nanti ketika dia menjadi dewasa, dia menjadi mampu, dia punya potensi, maka dia akan melakukan itu kepada orang lain, begitu. Tapi ketika dari awal dia mendapatkan rasa-rasa yang nyaman, rasa-rasa yang baik, begitu, nah ini akan memupuk rasa-rasa itu. Bukan berarti semua dibolehkan loh ya, bukan berarti semua serba boleh ya, tetap tidak, tetapi ada aturannya. Tadi Bu Ika menyatakan nara, nah itu sudah rotok-rotok marah gitu. Tapi ya nara gitu. Nah, itu sudah levelnya sudah beda lagi. Nah, nama lengkap itu berarti sudah Level maksimal. level maksimal gitu ya. Jadi ada batasannya karena tadi anak nggak ngerti mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, orang tua seringkali ini mendampingi anak, mengasuh anak dengan cara-cara dulu diperlakukan oleh orang tuanya, gitu. Padahal kan sekarang eranya berbeda. Dulu nggak ada gadget, dulu nggak ada HP. Semua kalau misalkan sudah di rumah sudah dalam kondisi yang aman seperti itu. Sekarang kan enggak. Risma di rumah belum tentu kondisinya aman, karena Risma bisa kemana-mana. Nah, ya kan. Nah, sehingga penting orang tua untuk selalu update dengan kondisi terkini, belajar terkait dengan parenting juga. Nah, ini kami punya web parenting. Oh iya. Ya. Kami punya web parenting, nanti bisa sama-sama belajar di eparenting.id. Ya, eparenting.id. Gitu Mbak Risma. Baik, terima kasih ibu-ibu semua. Kita sampai di akhir acara. Dan untuk penonton di rumah, jangan lupa untuk membuka web eparenting.id. Begitu. Terima kasih, mungkin cukup dari kami. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.